Mbak Enji, ini Masya Allah, Alhamdulillah kita lagi di tasyakur binikmah 4 bulanannya Bunda Hajah Reni Herlina dan juga Bapak Haji Suprapto. Nah sekarang ini yang mau dibahas apa? Pokoknya nanti ada Mbak Enji yang akan menyampaikan motivasinya, sharingnya. Tapi Masya Allah ini nanti ini kita adu ayat apa gimana ya, hafalan ayat. Masya Allah, nanti deh lebih menarik lagi. Mangga Mbak Enji silakan. Masya Allah, makasih ya Teh Ireng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah pada ngantuk nih ya. Udah ngantuk atau masih ngantuk atau udah lapar? Ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada di sini ada Pak Haji Suprapto dan juga Bu Teteh. Aku panggil Teteh Reni ya. Nah, alhamdulillah ya. Ternyata di usia yang sudah 40 tahun ke atas itu masih bisa hamil lagi, itu luar biasa ya. Yang jago sebenarnya siapa? Tetehnya atau Pak Hajinya? Yang jago siapa? Dua-duanya. Harus pilih, kalau pilih siapa yang jagonya nih? Yang jagonya nih tetehnya atau Pak Hajinya? Pak Hajinya ya. Nah, tapi tadi kata teman-teman teteh, sebenarnya yang jago itu adalah tetehnya. Pak Haji itu kayaknya supporternya Pak Haji banget tuh, ya kan? Tapi apapun sebenarnya itu kan hanya untuk ya untuk memulai perkenalan kita ya. Ibu-ibu kan baru lihat saya ya. Mudah-mudahan kalau di IG, di TikTok ya kan udah lah ya, udah kenal begitu. Tapi luar biasanya apa? Karena saya bisa hadir di acaranya tasyukuran 4 bulan dari Teh Reni. Dan ini semua karena Allah. Ya. Kadang-kadang tuh aku dulu takut menikah tuh katanya ya kalau udah 40 tahun ke atas tuh udah susah untuk dapat anak ya. Tapi benar-benar berarti Ali Imran 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Berarti betul-betul itu terjadi kalau Allah ingin jadikan bisa. Dan Allah jadikan hari ini luar biasa. Alhamdulillah kita lihat bahwa ada yang sebagian besar orang mengatakan kalau udah perempuan di usia 40-an itu udah agak susah untuk hamil. Tapi Allah menunjukkan kekuasaannya. Berarti apapun yang Allah kehendaki kun fayakun bisa terjadi ya. Alhamdulillah, selamat ya Pak Haji, selamat Teteh Reni, selamat Masya Allah. Ini luar biasa keberkahan. Anak udah berapa? Anak udah 6, cucu udah 1. Yang di cucu udah 1, tapi yang lagi di dalam juga 1. Nah ini luar biasa. Dan itulah kita sebagai manusia. Kadang-kadang saya kan cuma punya anak 1 ya, 2-nya anak sambung ya. Jadi kalau ngelihat rumah rame tuh kayaknya seneng banget. Anak-anak masih kecil, tadi aku dikenalin sama Teh Reni tuh dari anak yang paling tua. Ya, dari yang udah ada cucunya sampai Allah kecil-kecil tuh kayaknya kok ya Allah nggak pernah sepi ya rumah ya. Tapi Allah tidak ingin kita membanding-bandingkan. Benar ya Pak Ustadz ya? Apapun yang ada buat kita itu kita nikmatin, karena jangan sampai kita tidak bersyukur. Nah, ibu-ibu hari ini datang ke sini alasannya untuk apa? Mendoakan. Oke. Alasannya buat ketemu saya enggak? Oh ada juga ya kan, kalau nggak ketemu saya mau langsung pulang, kita nggak foto-foto jadinya ya kan, nggak, itu bercanda ya. Yang penting pada hari ini karena wasilanya Teteh Reni yang kebetulan juga ternyata teman saya. Teteh Reni itu juga udah mengalami banyak sekali pasang surut dalam kehidupannya, sehingga akhirnya udah mengakui bahwa Allahu Akbar, nggak ada yang lebih besar daripada Allah, nggak ada yang bisa memberikan kehidupan dan jaminan kehidupan kecuali Allah, nggak ada yang bisa memberikan harta kekayaan kecuali Allah, nggak ada yang bisa memberikan kesehatan umur panjang kecuali Allah. Dan ternyata setelah dijalanin tanpa Allah, kerasanya beda banget dengan dijalanin dengan Allah. Nah karena apa? Karena kalau berjalan dengan Allah, insya Allah semuanya jadi
ringan. Tapi kalau sendirian ibu-ibu pasti akan terasa berat. Nah, ibu-ibu di sini teh ngaji ya. Di sini ngajinya setiap hari, Ustaz? Seminggu sekali ngaji, alhamdulillah. 2 kali, masya Allah, ya kan. Ada lagi yang 3 hari. Ada nggak yang setiap habis sholat ngaji? Ada ya, insya Allah ya. Ibu-ibu mau masuk surga kan ya? Mau ya? Mau. Kalau masuk surga harus tahu jalannya. Ya, ada orang mau ke Jakarta kalau nggak tahu jalannya kan tersesat. Begitupun surga. Kalau mau cari surga, tahu jalannya dulu. Tahu jalannya lewat apa? Lewat Al-Quran. Kayak saya nih kesini nih pakai apa tuh, Google Map ya, Ustaz ya. Nah, ada jalan kan, nanti ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri ya kan. Baru nanti akan tiba di titiknya Pak Haji. Nah, itu petunjuk jalan. Kalau orang Islam petunjuk jalannya apa? Orang Islam petunjuk jalannya apa? Ragu-ragu ya jawabnya ya. Nah, orang Islam petunjuk jalannya adalah Al-Quran. Masya Allah. Mari masuk surga mau? Mau. Berarti tahu dulu petunjuk jalannya ya ibu-ibu ya. Petunjuk jalannya ada di Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, ibu-ibu sering baca nggak petunjuk jalannya? Kadang-kadang. Ya itu benar, bagus jawaban jujur. Itu luar biasa, nggak apa-apa. Kita manusia itu harus jujur sama diri sendiri. Sering baca nggak petunjuk jalannya? Al-Qurannya sering dibaca? Sering. Tapi kok kenapa masih tersesat? Kalau dibaca, tapi kok kenapa masih hilang jalan? Kenapa masih tersesat? Kenapa? Jangan-jangan ibu baca tapi nggak tahu artinya. Tahu artinya yang dibaca? Belum, nggak apa-apa. Makanya saya ada di sini buat sama-sama belajar. Kalau ibu-ibu Al-Qurannya dibaca tapi nggak dimengerti, kira-kira dalam sholatnya tahu nggak surat apa yang dibaca dan artinya? Tahu sedikit. Oke, tadi sholat zuhurnya pakai surat apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas aja nggak apa-apa, yang penting tahu artinya. Betul. Qul huwallahu ahad, apa artinya? Allahu samad. Katanya setiap hari baca kul ya kan, kul aja yang dibaca ya kan. Setelah ditanya artinya apa artinya, ayo 1, 2, 3, qul huwallahu ahad artinya. Betul. Ibu-ibu ini belakang apa ngantuk atau nggak tahu? Antara nggak tahu sama ngantuk. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Udah, biar yang di belakang coba. Yang di belakang Allahu samad apa? Nah, ini yang qul aja nih susah banget tahu artinya. Apalagi nanti masuk surat Al-Baqarah. Ya kan, apalagi nanti masuk surat Maryam, Yusuf, Al-Kahfi yang panjang-panjang. Nah, jadi kalau ibu-ibu sekarang bilang saya mau masuk surga, saya mau tahu jalan ke surga, tapi kira-kira Allah kasih petunjuk jalannya, ibu-ibu nggak mau baca, kalau tersesat salahnya siapa? Salah sendiri. Makanya kalau udah punya banyak masalah, udah tahu salah sendiri, jangan suka ngomong, ya Allah kok nasib saya kayak begini ya. Ya Allah kok dia bisa begitu, saya kok nggak begini ya. Nggak boleh ngeluh, karena Allah ngasihnya satu kitab buat semua dipakai sama-sama. Masalahnya yang satu nyelesain masalahnya pakai Al-Quran,
tahu artinya, yang satu nggak tahu. Lebih demennya ke orang pinter daripada baca Al-Quran, karena mungkin lebih enak kali ya kalau misalkan ke ini ke orang, ya saya masalahnya ini, nggak disuruh baca dulu, nggak disuruh artiin dulu. Padahal ibu-ibu, Al-Quran itu jawabannya. Semua masalah ibu-ibu tuh ada di dalam Al-Quran. Coba ibu-ibu ada masalah apa, cari semua jawabannya ada di dalam Al-Quran. Dan mudah sekali karena pakai opsi. Ibu-ibu nggak sholat duhur bisa dikodok. Ibu-ibu yang nggak kuat puasa bisa bayar. Betul apa betul? Nah, Allah kurang apa lagi sama kita? Allah kurang apa? Dikasih semuanya buat ibu-ibu. Dari 24 jam diminta waktu buat sholat berapa jam? Coba, dari 24 jam sehari diminta sama Allah untuk sholat berapa jam? Enggak nyampe sejam. Iya kan? Terus ibu-ibu dikasih 24, diambil satu, kira-kira sebenarnya menang banyak enggak? Ya kan, nah, tapi kadang-kadang kita malas. Cuman diminta berapa menit masih hitungan. Ya. Tapi sifatnya manusia begitu. Ketika dikasih sama Allah berasanya punya sendiri. Emang ada yang punya ibu-ibu? Ibu-ibu yang semua yang ada di dunia ini milik siapa? Milik Allah, benar ya? Karena semua tuh rata-rata ayat dalam Al-Quran itu selalu mengatakan bahwa semua ini miliknya Allah, betul? Ada nggak yang punya kita? Ada nggak yang punya kita? Jangan usah ragu-ragu. Ada nggak yang punya kita? Nggak ada ya. Dompet punya siapa? Dompet punya? Loh, dompet punya siapa? Duitnya punya siapa? Punya kita. Allahu Akbar. Ya kan? Nah, sekarang coba duit punya siapa? Lo kan katanya ini semua yang ada di bumi ini tuh miliknya Allah. Ar-Rahman alamal Quran, khalaqal insan alamahul bayan. Asyamsu al Komaro bihusban wa najmu wasajaru yasjudan wa sama arfa'aha wa wadu'al mizan. Ya, seimbang nih Allah ngasihnya nih. Nanti satu-satu kalau kita mau bedah, tapi kalau masih ada waktu ya. Jadi Allah yang menciptakan manusia. Kita ini ciptaannya Allah nih. Berarti punyanya Allah, akan kembali kepada Allah. Berarti hidup kita ini adalah miliknya Allah. Apa-apa yang kita punya ini bukan milik sendiri, betul? Kita cuma dikasih pakai ya hak guna pakai sama Allah, betul? Bukan hak milik. Ingat ya ibu-ibu, satu saat nanti kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita punya kepada Allah. Harta kita, semua kita yang kita miliki itu Allah yang punya. Kalau bukan punya kita, cuman kudu disewain sama Allah walaupun gak pakai bayar, dipinjemin. Kira-kira kalau Allah ambil balik boleh nggak? Boleh. Ibu-ibu nitipin motor ke tetangga sebelah. Nih motor tak titipkan ya, boleh dipakai nggak apa-apa. Satu saat nanti ibu ngambil kembali motornya. Kang, saya mau ambil balik motor ini. Nah, kira-kira dia harus ngembaliin nggak? Ngembaliin. Kalau nggak ngembaliin berarti tuman ya kan, bukan punya dia. Nah, berarti apa-apa yang dipinjamkan itu harus kita kembalikan. Nah, sekarang pertanyaannya, duit milik siapa? Oke, harta di dunia milik siapa? Oke, motor milik Allah. Suami milik nah, betul, itu betul. Suami milik
Makin hari makin sedikit. Suami milik siapa? Milik Allah. Kalau diambil Allah boleh nggak? Boleh. Hah? Kalau udah waktunya. Caranya mau bagaimana ibu-ibu? Caranya Allah ngambil balik suami ibu-ibu ini kan ada banyak caranya. Alhamdulillah saya meninggal mati ya, diambil sama Allah. Ada tetangga-tetangga saya katanya diambil pelakor. Nah ibu-ibu ikhlasnya yang mana? Ibu-ibu suami milik ikhlas kalau diambil Allah. Kalau diambil pelakor lah ya kan sama aja kan, cuma caranya ya kan. Diambil Allah ikhlas, caranya kalau diambil pelakor dulu ikhlas ya, harus ikhlas. Karena apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 216 apa? Wa asa'an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa'an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Mungkin apa yang nggak kita sukai itu baik buat kita. Mungkin suami yang kita sukai juga mungkin tidak baik buat kita. Saya ini pernah masuk ke dalam lapas, saya nggak suka tempat itu, dan Allah kasih ayat itu ke saya. Jadi tiba-tiba saya hanya tertuju pada ayat itu, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bahwa mungkin apa yang tidak saya sukai itu baik buat saya. Makanya ibu-ibu mau suaminya tahan di rumah, mau suaminya nggak kemana-mana, Ar-Rahman setiap hari ya, setelah sholat subuh bacakan Ar-Rahman khususon buat suami kita. Hah? Ar-Rahman itu hanya 7 menit kalau dibaca cepat. Jadi ibu-ibu maunya suami yang kayak mana? Entar ibu-ibu punya suami kerja pulang malam ngeluh, suami nggak kerja dibilang pengangguran. Nanti kalau misalkan suami kerja banyak temen, ada yang telepon, ibu-ibu cemburu, ya kan? Ini kok ada telepon terus-terus, giliran suami bilang ya udah kalau gitu saya di rumah aja daripada dicemburuin terus. Giliran di rumah, kamu kemana sih kok di rumah melulu sih? Gak kerja-kerja. Ih maunya ibu-ibu kayak mana coba, kata Allah. Maunya suami kayak mana? Di rumah kerja. Nah terus? Nah banyak duit itu nggak apa-apa ya. Terus? Apalagi? Nah sekarang kita balikin. Ibu-ibu minta suami yang kayak gitu. Ibu juga harus pikir, suami-suami ini juga punya lah kriteria, benar apa benar? Mau istrinya juga yang apa? Nah, apalagi? Lah makanya tadi kalau ibu-ibu suka bilang, aku mau suaminya kaya, tajir katanya, ya kan? Terus apa? Di rumah. Berarti ini kan udah milioneran karena di rumah tapi banyak duit. Nah, ya bapak-bapak juga bisa bilang kalau dia punya banyak duit banyak, dia punya duit banyak, dia itu udah milioner, dia juga bisa milih. Saya punya duit, kira-kira milih yang begini apa yang begini ya? Nah, makanya gak usah dibanding-bandingkan ibu-ibu, ya kan? Nah kalau misalkan ibu-ibu punya suami, ya kan ngeluh-ngeluh gitu loh, kurang cantik, ya kan kurang seger, lah bilanglah sama suaminya, makanya cari duit yang banyak, ya kan buat dandanin, betul betul, ya kan maunya cantik, duit nggak dikasih, ya kan, bener nggak? Maunya dandannya kayak artis, tapi nggak beli. Kita pelit ya kan. Nah makanya, tapi itu kan rumus dunia. Kalau mau pakai rumusnya Allah, apa-apa itu bisa jadi enak ya. Ar-Rahman dibacain. Kalau misalkan udah lagi seret, ya kan, baca surat apa habis sholat subuh? Al-Waqi'ah. Malam setelah sholat isya selesai baca Al-Mulk. Baru apalagi hari Jumat baca Al-Kahfi. Sekarang tahu artinya tidak?
Idza waqa'atil waqi'ah. Tahu artinya? Laisa liwaqa'atiha kadibah khafidatu rafi'ah, yang artinya, jadi ini kita heran ya, dia tahu tapi nggak tahu artinya. Nah berarti selama ini kalau ngaji pikirannya kemana? Hah? Pikirannya jangan-jangan Yasin. Aduh suami aku kemana nih ya? Wal Qur'anil Hakim. Aduh dia nggak pulang-pulang lagi. Innaka laminal mursalin. Ini tagihan motor datang nih tanggal segini nih, belum bayar nih. Jangan-jangan pikirannya nggak di Al-Quran. Betul apa betul? Betul, ngaji sih ngaji. Pikirannya nggak ada di Al-Quran. Nah jadi gimana ibu-ibu mau menyelesaikan masalah dunia? Kalau artinya ibu-ibu nggak ngerti. Padahal ujian, semua ujian itu jawabannya ada di Al-Quran. Ujian mana lagi yang nggak gampang selain ujiannya orang Islam? Allah kasih ujiannya beserta kunci jawabannya. Ya tapi yang mau dibaca sendiri kunci jawabannya, diartikan sendiri. Masa Allah udah kasih semuanya, kita nggak mau manfaatin? Dikasih mata biar baca, dikasih otak biar bisa mengetahui isi Al-Quran. Masalahnya kita nggak mau tahu. Ya, pulang dari sini insya Allah mudah-mudahan tambah lagi semangatnya. Bukan masalah hafalannya, semua orang bisa hafal, tapi kepake nggak untuk menyelesaikan masalah sehari-hari? Kepake nggak buat nantinya jalan menuju ke surga? Kita ke Jakarta aja naik kereta harus pakai tiket. Mau naik kereta, mau naik pesawat, semuanya harus ada tiket. Ibu-ibu punya tiket nggak masuk surga? Jangan-jangan kita nggak punya tiket masuk surga. Astagfirullahalazim. Ya, ayo hari ini Allah kasih satu kemudahan melalui sedekah. Dengan iya ya teh ya, dengan sahabat Al-Mahirah, ibu-ibu bisa bersedekah. Maaf 1000 maaf, bukan Allah yang butuh duit ibu-ibu. Duit ibu-ibu terlalu kecil buat Allah. Ya, tapi Allah menginginkan kita punya tabungan nanti yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Salah satunya adalah sedekah kita. Melewati jembatan Shirathul Mustaqim itu di bawahnya api menyala-menyala, yang bisa mendinginkan adalah sedekah kita. Kalau Allah kasih hari ini kesempatan buat kita sedekah, ayo segerakan. Karena masih banyak. Katakanlah ada 50 orang, 100 orang, berarti 50 orang ini yang Allah pilih untuk Allah ingin tambahkan kemudahan memasuki surganya. Sementara yang di luar sana belum tentu. Sahabat Al-Mahirah ini punya beberapa program, tadi mungkin udah dijelaskan ya. Ibu-ibu mau 1000 perak, mau 10.000 perak, yang penting Allah lihat niatnya. Dan niatnya itu, saya punya banyak pengalaman ya, teman-teman saya banyak bercerita bagaimana niat baiknya saja dibalaskan langsung di dunia. Saya niat sedekah nih 10.000, tiba-tiba minggu depan dapat proyek tuh 100 juta. Niat ya, duitnya belum keluar nih. Ini baru ya Allah saya mau niat nih 10.000, walaupun nggak tahu bayangannya ini 10.000 mau saya dapat dari mana. Tiba-tiba minggu depannya itu dapat proyek 100 juta. Berarti kan Allah tutupin niatnya yang 10.000 ini. Dan itu belum termasuk balasan di akhirat nanti. Ya, kalau hari ini ibu-ibu punya kelebihan, segerakan. Karena Allah ngasih ke ibu-ibu udah terlalu banyak. Hitung aja yang Allah kasih hari ini buat ibu-ibu pakai. Kerudung oke, baju oke, masih murah. Hitung yang ada di dalam. Paru-paru berapa? Usus 12 jari berapa? Usus kecil berapa? Kalau udah sakit baru ketahuan bandrolnya.
Kalau udah gagal ginjal baru ketahuan berapa ongkos rumah sakitnya. Kalau sekarang lagi berjalan sehat nggak berasa. Makanya ngasih ke Allah hitungan. Allah minta ayo segerakanlah sedekahmu, ngitung kita. Aduh ini nggak cukup nih sampai akhir bulan. Kalau udah masuk rumah sakit baru kehitung. Bagi yang punya mata, coba tanya cangkok mata berapa sekarang. Coba tanya sekarang yang sakit paru-paru. Coba tanya itu yang nggak bisa, maaf, buang air besar aja, ambeien itu berapa? Coba tanya. Astagfirullah, ibu-ibu bakal merasa bahwa kita ini terlalu jahat kepada diri kita sendiri, bahkan jahat kepada Allah. Allah kasih semuanya kepada kita. Kita hitungan sama Allah. Kita nggak peduli anak yang di sana tuh nggak makan, nggak minum, nggak ada air. Kita nggak peduli orang-orang yang berkekurangan tak ada tempat tinggalnya. Kita nggak peduli, kita sibuk membanggakan diri kita sendiri. Sibuk apa yang mau saya pakai hari ini, apa yang saya makan hari ini. Padahal makin tua juga makannya itu makin sedikit. Makin tua makannya makin murah. Karena apa? Kolesterol, diabetes, apalagi asam urat. Dan macam-macam, ujung-ujungnya tempe juga. Nasi dikurang-kurangin. Betul-betul. Kambing dikurang-kurangin. Betul-betul. Tapi itulah gitu, kadang-kadang rakusnya kita ini yang bikin kita jadi sengsara. Rakusnya diri sendiri. Pengennya banyak, kita nggak ingat di sebelah sana. Padahal apa? Emang punya kita? Bukan. Allah kasih sakit kita hari ini. Masuk rumah sakit biayanya baru terlihat. Ya Allah, coba tanya orang yang masuk rumah sakit pulang-pulang seminggu dari rumah sakit berapa bayarannya? Boleh BPJS oke. Tapi berapa bayar obatnya? Makanya ibu-ibu hari ini kalau ibarat katanya Allah sentuh hati kita, sedekahlah. Dari ibu-ibu umur berapa tahun, dari sampai sekarang katakanlah umur 50 tahun, berapa banyak yang Allah kasih. Kalau kita memakai kalkulator nggak nyampe nolnya ibu-ibu, nggak akan sampai. Belum kenikmatan yang diberikan melalui suami, kenikmatan melalui anak, kenikmatan melalui usaha, nggak terhitung. Makanya ayo segerakan, niatkan saja. Ya Allah, saya mau niat nih bantu 1 juta, walaupun duitnya saya nggak tahu dari mana. Nanti ibu-ibu akan lihat gimana Allah akan membuat ibu-ibu punya duitnya bahkan lebih. Niatkan, tapi niatkan. Jangan buat riak, jangan buat sombong, jangan. Tapi untuk apa? Mengagungkan Allah. Sehingga nantinya ibu-ibu bisa bercerita, bulan lalu saya ke tempatnya Bu Haji Reni, ke Teteh Reni. Saat itu tuh ada pembukaan tuh untuk daftar sedekah. Saya lagi gak punya duitnya, tapi saya niatkan untuk sedekah 500.000. Tiba-tiba 1 bulan kemudian Allah gantikan 5 juta. Itu yang pengen Allah dengar. Karena Allah itu adalah Allahu Akbar. Ya, tapi itu cuma masalah dunia. Belum lagi pahalanya nanti di sorga, insya Allah. Yang penting apa? Bukan buat riak, bukan buat sombong. Sedekah karena niat. Pertama, saya ingin membersihkan harta saya yang kali-kali harta ini ada haknya orang lain. Ya. Nggak mesti karena orang korupsi, orang nipu, enggak, itu hak orang lain. Itu kadang-kadang kita nggak sadar kita ngambil. Misalkan saya tadi baru makan bakso, saya nggak bilang tuh terima kasih. Itu haknya dia buat dapat terima kasih saya lupa bilang. Saya wajib ngebersihinnya. Ya. Atau tiba-tiba ada tukang parkir di depan sana tuh yang apa Pak Oga saya lupa kasih. Yang kayak begitu, kadang-kadang kelupaan kita, kealpaan kita itu juga harus kita bersihkan melalui sedekah-sedekah seperti ini. Ayo sedekahkan. Kemudian kedua, kita minta untuk digugurkan dosa-dosa kita. Ya, dosa yang mungkin kita ambil haknya orang lain yang udah kepake. Niatin dalam hati, ya Allah saya pengen hari ini sedekah dengan sahabat Al-Mahira 100.000, niat menggugurkan dosa-dosa saya, di mana mungkin ada hak saudara saya, hak suami saya, hak anak saya yang saya ambil lillahi ta'ala. Sedekah, bismillah. Ya, mungkin mudah-mudahan itu kalau Bu Haji Teti dan Pak Haji dengan membuat begini, insya Allah silaturahmi ini Allah pasti perhitungkan. Allah pasti ganjarkan dengan yang baik. Karena sebaik-baiknya kita memberi makan kepada banyak orang itu, Allah senang perbuatan-perbuatan seperti itu. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa Bu Haji Teti dan juga Pak Haji ya. Mudah-mudahan anak-anaknya soleh dan soleha, cucunya juga. Dan terutama kita doakan agar supaya persalinannya lancar. Ya, jadi anak yang
soleh atau soleha ya. Bismillah ya, makasih ya Bu Haji ya, Masya Allah ini luar biasa loh sama Pak Haji juga terima kasih dan juga buat keluarga besarnya. Sekarang silakan Teteh Ireng yang akan memandu untuk caranya bersedekah. Nuhun Mbak Enji, Masya Allah ya. Gimana Bu, Pak tercerahkan ya, Masya Allah. Kalau biasa kita ketemu di TV ya. Dengan Mbak Enji sekarang kita bisa lihat langsung. Jadi begini Bapak Ibu hadirin yang bahagia. Jadi kalau ingin memberikan sebagian rezekinya kepada sahabat Al-Mahira itu boleh nanti bisa menghubungi saya Teh Ireng atau ada Averdi juga dan ada Bunda Isma. Itu nanti ada nomor rekening yang akan diberikan kepada semua hadirin. Itu boleh transfer atau memang misalkan mau cash aja hari ini biar takut punya utang ya Mbak Enji ya. Takut punya utang biasanya orang takut ngeri punya utang ya. Saya udah niat padahal sebenarnya niatnya juga udah bagus ya. Tapi kadang kita aduh saya udah niat pengen ngasih tapi pengen sekarang boleh mangga silahkan. Jadi sahabat Al-Mahira ini itu ada pembagian beras gratis, ada pembangunan rumah tahfidz, ada pembagian juga untuk yatim dan duafa. Itu letaknya di Cimahi. Ini kebetulan kita nggak ada ininya ya, nggak ada slide-nya karena itu kalau ada sebenarnya bisa kita terangkan juga. Cuma karena hari ini kita tidak bawa, boleh nanti bisa disampaikan kepada saya, sahabat Al-Mahira, ada Averdi juga dan ada Bunda Isma. Mangga itu boleh silakan. Mudah-mudahan semua yang diberikan, semua yang dititipkan insya Allah kita amanah, kita sampaikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Dan salah satunya kita juga sedang menggalang dana lagi untuk pemberian ke Palestina bersama Anas Foundation. Itu kita sudah punya dapur umum ya Mbak Enzi ya, kita sudah punya dapur umum di sana yang insya Allah pemberian makanan pun halal ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Mangga boleh nanti bisa menghubungi saya untuk informasi lebih lanjutnya. Mungkin begitu ya Mbak Enzi ya. Mangga silakan Benji. Masya Allah, jadi nanti ada nomornya yang bisa dihubungin ya. Jadi insya Allah ya ibu-ibu ya, mudah-mudahan ini juga jadi permulaan dan juga mudah-mudahan niatan ibu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.